Dalam perjalanan pulang ke rumah, Solomon Fandi yang diperankan oleh Jimon Honsu bersama putranya, Dia Fandi yang diperankan oleh Kagi Sokuipers, berbincang tentang sekolah dan cita-citanya. Di tengah-tengah obrolan, mereka dikagetkan 3 truk berisi lusinan milisi pemberontak RUF atau Revolutionary United Front yang bersiap menyerbu desanya. Dengan sigap, Solomon meminta dia lari dan sembunyi, sementara dirinya bergegas lari ke pondok dan menyelamatkan istri dan 2 anak perempuannya. Tak selang berapa lama, darah dan mayat memenuhi jalanan desa Solomon. Puluhan orang dibantai, sebagian warga yang masih hidup ditangkap. Namun nasib baik masih menyertai Solomon, yang dibuang ke sebuah situs penambangan berlian di pinggiran Sierra Leone. Danny Archer yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, mendatangi markas RUF untuk menukar senjata dengan berlian. Saat ia hendak menyelundupkan berlian ke Liberia, ia tertangkap oleh penjaga di perbatasan dan dibawa ke Kolonel Kutze. Saat di penambangan, Solomon tak sengaja menemukan sebongkah berlian raksasa berwarna pink. Sebelum aksinya diketahui prajurit RUF, Solomon menyembunyikan berlian di antara jari kakinya, dan berhasil lolos dari pemeriksaan penjaga. Namun naas, saat akan mengubur berlian sebesar telur burung itu, Kapten Poison yang diperankan David Harewood menangkap basah aksi Solomon dan menodongkan senapan ke kepala Solomon. Belum sempat Kapten menarik picu, ledakan dan serbuan tentara pemerintah menyelamatkan Solomon dan membuat Kapten cedera pada bagian mata. Sebelum tertangkap, Solomon berhasil menyembunyikan berlian berwarna pink itu dengan menguburnya di tanah. Setali 3 uang dengan serbuah tentara pemerintah ke tambang berlian, dia dan beberapa bocah lelaki ditangkap para pemberontak. Mereka dilatih berperang, menembak, dicekoki drag, dan dicuci otak. Di penjara Solomon bertemu Danny Archer yang ditahan karena bermaksud menyelundupkan berlian untuk bosnya, Kolonel Kutze yang diperankan oleh Arnold Vosloo. Archer mendengar soal berlian raksasa tersebut saat Kapten Poison memaksa Solomon untuk mengaku di mana dia mengubur berliannya. Archer kemudian menebus Solomon dan memintanya menunjukkan lokasi berlian tersebut, dan sebagai gantinya, ia akan membantu Solomon menemukan istri dan anaknya yang hilang saat penyerbuan milisi RUF. Di sebuah warung miras, Archer bertemu dengan seorang wanita yang bernama Maddie Bowen, yang diperankan oleh Jennifer Connelly. Maddie adalah seorang wartawan media cetak. Mengetahui bahwa Maddie adalah seorang wartawan, Archer menjauhi Maddie dan tak mau berbicara dengannya. Kolonel Kutze mengetahui bahwa Archer sedang mengincar berlian merah muda. Ia kemudian meminta Archer untuk mendapatkan berlian itu dan menyerahkan kepada Kolonel Kutze sebagai tanda pembayaran karena Archer masih punya hutang kepada Kolonel. Archer kemudian menemui Solomon untuk bernegosiasi. Namun, sekelompok pasukan RUF datang dan membantai warga sipil. Beruntung mereka masih bisa selamat, dan sampai di sebuah kamp pengungsian. Disinilah akhirnya Archer meminta bantuan Maddie Bowen untuk memuluskan misinya. Ia meminta Maddie untuk mengakses data PBB guna menemukan keluarga Solomon. Sebagai imbalannya, Archer akan memberikan semua informasi penting soal perdagangan berlian ilegal ke Liberia. Akhirnya, Maddie berhasil mempertemukan Solomon sekeluarga di sebuah kamp pengungsi. Sayang dia tak ada bersama mereka. Kenyataan ini membuat Solomon frustasi. Terlebih Solomon sadar, dia telah direkrut sebagai prajurit pemberontak RUF. Sesuai perjanjian, Solomon mengantar Archer ke lokasi berlian rahasia di Kono dengan menumpang rombongan media. Sayang serangan milisi RUF mengacaukan rencana mereka. Untung Archer, Solomon, dan Maddie berhasil lolos dan diselamatkan milisi setempat yang kemudian bergabung dengan kamp Kolonel Kutze di dekat Kono.
Solomon Vandi, Gigwai Shingelo. Made it out. Well done. Cop, alright? That stone is mine. I'm not leaving you. Archer dan Solomon melanjutkan perburuan. Namun lokasi tambang berlian tempat Solomon menyimpan berlian dijaga ketat prajurit Kapten Poison, dan dengan bantuan Kolonel Kutze, mereka bisa menghancurkan posko Kapten Poison dan menemukan dia, putra Solomon. Sayang dia sudah lupa dengan ayahnya, setelah program cuci otak yang dilakukan Milisiru. Rupanya Kutze juga menginginkan berlian tersebut, dan setelah bernegosiasi, akhirnya berlian tersebut sepakat diangkat dari tanah. Sadar kolonel akan membunuh mereka setelah berlian ditemukan, Archer dan Solomon sepakat melumpuhkan kolonel dan dua prajuritnya terlebih dahulu. Stay alive. Is they? Kagum dengan ukuran berlian yang begitu besar dan tampak berkilau di tangannya, Archer tak menyadari dia telah menodongkan senapan ke arahnya dan bersiap menembaknya. Dengan menghibah Solomon mencoba menyadarkan dia dan membuka kembali kenangan lama mereka. Perlahan dia sadar dan mulai mengingat ayahnya. Di luar, pasukan kolonel memborbadir mereka dengan serentetan tembakan dan membuat Archer tertembak. Mencoba untuk bertahan, Archer meminta Solomon membawa berlian dan lari menyelamatkan diri dan segera menghubungi Madi di London, dan meninggalkan Archer seorang diri dalam serbuan pasukan Kolonel Kutze. Oh, God, no, stop! Akhirnya dengan bantuan Madi, Solomon berhasil sampai di London dan menukar berliannya dengan keluarganya dan uang tunai sebesar 2 juta pound. Lewat akting brilian Leonardo DiCaprio dan Jimon Honsu, Blood Diamond, lebih dari sekedar film hiburan namun juga sebuah gambaran potret buram benua hitam Afrika akan kemelut perang sipil, konflik, dan krisis kemanusiaan yang tiada habisnya. Film berdurasi 143 menit ini benar-benar menguras emosi, dan tak heran jika film besutan sutradara Edward Zwick ini dinominasikan dalam piala Oscar dan Golden Globe, dan memenangi National Board of Review, USA tahun 2006. Yang pasti menonton film ini, Anda tak hanya disuguhi darah dan kekejian perang sipil, namun Anda akan menemukan sisi dramatis seorang manusia, full intrik, emosi, cinta yang mengharukan, dan ending yang unpredictable.